semuanya, perkenalkan nama saya Tati Salasa dengan 1234304 dan rekan-rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan saya Siva Putri Dinanti dengan NIM 123430095 dari kelompok 1 Instrumentasi Biomedis RB. Dan Anissa Fauzia dengan NIM 1234308. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Instrumentasi Teknik Biomedis kelas RB. Nah, dalam video ini kita akan membahas perencanaan sistem EKG satelit menggunakan komponen AD620. Elektrokardiogram atau EKG adalah alat yang merekam aktivitas jantung. Nah, EKG standar itu biasanya menggunakan 12 kabel. Tapi hari ini kita akan fokus pada teknologi EKG satelit yang lebih sederhana. Nah, EKG satelit ini menggunakan hanya ada 2 titik kontak dan juga 1 ground. Nah, EKG satelit ini sangat efektif nih untuk memantau ritme jantung secara umum, dan yang paling penting itu adalah bisa membantu mendeteksi irama abnormal seperti fibrilasi atrium. Nah, apa itu? Itu dimana kondisi umum yang meningkatkan risiko stroke. Nah, ingat ya, EKG satelit ini tuh hanya alat screening. Hasil yang tidak normal tuh harus selalu dikonfirmasi nih oleh dokter dengan EKG 12 lead yang lebih lengkap dan juga lebih umum di rumah sakit. Nah, lalu apa aja sih komponen-komponennya? Nah, komponen pertama yang digunakan itu ada AD620 tentunya untuk penguat diferensialnya. Kemudian yang kedua ada LM358 sebagai penguat juga tambahan buffer dan komparator. Yang ketiga itu ada LM7805 sebagai regulator. Dan keempat itu ada resistor, kapasitor, potensiometer, dan dioda untuk proteksi, gain, dan juga filter. Kemudian tentu saja ada 3 elektroda EKG. Kemudian yang terakhir ada LED sebagai indikator detak jantung. Kemudian apa sih cara kerja sistem tersebut, bagaimana? Nah, secara sederhana elektroda ini nanti akan mengangkat sinyal yang ada di jantung. Kemudian sinyal akan masuk nih ke rangkaian proteksi, kemudian diperkuat oleh AD620 dan dibersihkan oleh filter low pass dan distabilkan oleh buffer, dan selanjutnya akan di komparator yang kemudian akan menyalakan LED saat QRS terdeteksi. Kemudian outputnya tuh bisa diamati lewat osiloskop atau perangkat akuisisi. Nah, next penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dalam pembuatan skematik EKG satelit, langkah utama dimulai dari penempatan elektroda sebagai sumber sinyal. Sinyal dari elektroda kemudian diarahkan ke bagian proteksi yang terdiri dari resistor dan dioda untuk menjaga keamanan rangkaian. Setelah itu, sinyal masuk ke AD620 sebagai penguat diferensial utama. Dari AD620, sinyal diteruskan ke tahap penguat lanjutan dan filter low pass menggunakan LM358 untuk mengurangi noise. Setelah difilter, sinyal distabilkan dengan buffer, lalu dibawa ke rangkaian komparator yang mengontrol LED indikator detak jantung. Setiap blok dalam skematik disusun berurutan agar alur sinyal jelas dan mudah ditelusuri, mulai dari input elektroda hingga output EKG. Kemudian dilakukan simulasi. Pada osiloskop ini, bagian yang kuning itu merupakan hasil inputan EKG, sedangkan yang biru merupakan hasil filter dan amplifier dari AD620. Dapat terlihat jelas nih kalau misalnya sinyal yang kuning itu lebih banyak noise-nya daripada yang biru. Sedangkan yang biru itu karena sudah difilter dan sudah diamplify, maka sinyalnya terlihat lebih jelas walaupun masih belum sempurna. Pada tahap penyusunan layout EKG chat, komponen ditempatkan mengikuti alur sinyal dari input
hingga output agar jalur PCB lebih rapi dan mudah ditelusuri. Komponen sensitif seperti AD620 dan LM358 ditempatkan berdekatan dengan jalur sinyal utama untuk mengurangi noise. Ground plane dibuat menyeluruh untuk menjaga kestabilan dan jarak antar jalur dijaga agar tidak terjadi interferensi. Setelah penempatan komponen selesai, proses routing dilakukan dengan memastikan jalur sinyal penting tetap pendek dan tidak melintas area yang berpotensi menghasilkan gangguan. Jalur supply diberi kapasitor decoupling di dekat IC untuk menjaga kestabilitas tegangan. Di akhir penyusunan dilakukan pengecekan DRC, Design Rule Check, untuk memastikan tidak ada jalur yang saling tumpang tindih atau kesalahan koreksi sebelum layout siap dicetak. Setelah layout PCB dicetak, tahap berikutnya adalah proses penyolderan komponen. Penyolderan dimulai dari komponen yang ukurannya paling kecil atau paling rendah seperti resistor, kapasitor keramik, dan dioda agar pemasangannya lebih mudah dan rapi. Komponen dimasukkan ke lubang PCB sesuai posisi pada layout. Lalu kaki komponen ditekuk sedikit di belakang PCB agar tidak mudah lepas saat disolder. Selanjutnya, solder dipanaskan dan ujung timah ditempelkan pada kaki komponen serta pada PCB hingga membentuk sambungan bersih dan mengkilap. Setelah komponen kecil selesai, barulah dipasang IC socket, potensiometer, kapasitor elektrolit, dan konektor. Di tahap akhir, seluruh sambungan dicek kembali untuk memastikan tidak ada solder yang short, longgar, atau tidak menempel dengan baik. Jika semua sudah rapi, PCB siap diuji dan dirangkai di sistem EKG. Sampailah pada proses pengujian dan kalibrasi. Pada proses ini, kami menggunakan osiloskop untuk melihat hasilnya. Elektroda dipasangkan pada 3 bagian, 2 bagian di nadi tangan, kanan dan kiri, dan 1 lagi pada siku sebagai ground. Dapat terlihat nih pada osiloskop bahwa sinyal terbentuk dengan rata-rata peak to peak 25-28 mV dalam keadaan diam. Saat diberi noise atau gerakan, peak to peak dapat mencapai 36 hingga 42 mV. Pada dasarnya, sinyal EKG yang terekam yang akan keluar pada output itu hanya sebesar 0,5 sampai 5 mV. Namun, kok di osiloskop bisa besar ya? Dari 20 hingga 40 mV. Hal ini terjadi karena adanya penguatan sinyal atau gain yang dihasilkan oleh AD620 dan LM358. Nah, dengan perhitungan berikut akan didapatkan gain yang dihasilkan oleh AD620 paling minimum itu sebesar 5,94. Sedangkan gain yang dapat dihasilkan oleh LM358 paling minimum yaitu 2. Dengan begitu, gain total yang dapat dihasilkan oleh satu rangkaian EKG 1 lead ini yaitu sebesar 23,76 kali daripada sinyal awalnya.